saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan hari ini diambil dari Injil Roma bab 8 ayat 1-9. Dari bacaan ini kita diteguhkan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus. Lewat Tuhan Yesus Putra Allah yang turun ke bumi, yang menjadi serupa dengan daging, serupa dengan kita manusia yang sudah dihukum menderita sengsara dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Sebagai manusia berdosa yang telah dimerdekakan, diselamatkan Yesus lewat penderitaannya, kesengsaraannya, dan wafatnya di kayu salib. Apakah kita masih mau hidup dalam daging, hidup dalam dosa? Di dalam ayat 5-6, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat ini mengingatkan saya saat dulu masih lebih suka mengikuti emosi saya. Saat menghadapi anak-anak saya, kalau berbicara dengan anak-anak, saya selalu dengan nada menyentak. Kalau mereka nggak nurut atau mereka melakukan kesalahan, saya langsung marah-marah, bahkan kadang mengeluarkan kata kasar. Akibatnya hubungan saya dengan anak-anak saya menjadi jauh dan suasana di dalam rumah menjadi suram. Sampai saya berkesempatan mengikuti retret. Setelah retret itu saya mempunyai keyakinan kalau itu suatu hal yang baik, lakukan saja. Dengan keyakinan itu, setiap ada yang mengajak kegiatan rohani, saya selalu mau ikut karena menurut saya itu hal baik, jadi saya ikut saja. Sampai suatu kali saya mengikuti kegiatan rohani yang mengharuskan saya membaca kitab suci setiap hari sampai waktu yang ditentukan. Dari kegiatan itu saya mempunyai keyakinan baru kalau itu hal baik, lakukan saja. Berubah menjadi kalau itu hal baik menurut firman Tuhan, lakukan saja. Semenjak kegiatan itu, saya jadi lebih sering membaca firman Tuhan dan berusaha melakukannya dalam hidup saya. Dengan membaca firman Tuhan, hidup saya jadi lebih terarah dan saya merasa hidup saya dalam tuntunan Roh Kudus. Walaupun dalam menjalankannya terkadang sulit, kadang bertentangan dengan keinginan saya dan hasilnya tidak sesuai dengan keinginan saya juga. Tetapi setelah menjalankannya, rasanya ada damai dan sejahtera. Saya berusaha hidup dalam roh dan berusaha meninggalkan hidup dalam kedagingan yang membawa saya kepada keinginan yang tidak teratur dan tidak membawa damai. Saya sudah tidak menuruti emosi saya lagi, tidak marah-marah lagi, tidak berkata kasar lagi terhadap anak-anak saya ataupun orang lain. Hubungan saya dengan anak-anak saya pun menjadi baik. Mereka menjadi dekat dengan saya, menjadi lebih terbuka pada saya, dan suasana di rumah menjadi damai dan sukacita.